13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Hosiana. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Pandangan umum orang Yahudi tentang mati dalam bencana saat itu hampir mirip dengan pandangan-pandangan orang-orang saat ini, meskipun menyebut diri orang modern, yaitu bahwa orang mati dalam suatu bencana disebabkan oleh dosanya yang besar. Misalkan saja, dia mati tertimpa pohon, pasti dosanya besar. Ketiban wit, dosanya besar. Mirip toh? Mati tertimpa menara dekat Siloam. Sebaliknya, dia mati dalam kondisi bersujud, atau dia mati ketika khotbah di atas mimbar, pasti orang suci. Benarkah? Saudara, bagaimana pandangan Kristus tentang beberapa peristiwa yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi itu? Ada dua. Pertama, jelas bahwa orang mati yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan dibantai semacam itu belum tentu karena dosanya besar. Kedua, peristiwa orang tertimpa menara dekat Siloam, Kristus juga memberikan respon yang juga sama. Belum tentu dosanya besar. Saudaraku, hal ini sungguh ditekankan oleh Tuhan. Kunci utamanya adalah pertobatan. Saya tandaskan, kunci utamanya adalah pertobatan. Mari kita lihat bacaan kita. Ketika dua peristiwa tadi dijelaskan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, baik saya bacakan ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lihat, kunci utamanya pertobatan. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Maka benar, kuncinya adalah pertobatan. Jika demikian saudaraku, ingat ini. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, melainkan dosa menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Jadi dosa tidak membuat orang caranya mati menjadi aneh-aneh, bukan. Tetapi ingat, dosa menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Untuk itulah bertobatlah. Ya, jika ditanya bersediakah kita bertobat, saya yakin semua akan menjawab bersedia, Pak Pendeta. Apalagi kalau ditanya dalam gereja, semangat, amin, amin. Tetapi apa buktinya? Apa buktinya? Saudara, karena sesungguhnya pertobatan bukan sekedar perkataan yang keluar dari mulut, melainkan suatu fakta, suatu perbuatan dalam hidup. Pertobatan terjadi dalam kehidupan, dan di dalam pertobatan hidup itu akan berbuah. Cara hidup dalam pertobatan mencerminkan kesucian dari Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita hidup dalam kesucian Tuhan itu, maka perilaku dan cara hidup kita penuh dengan buah yang berfungsi, berguna bagi kehidupan. Artinya, setiap orang yang bertobat, dia memiliki fungsi sebagai manusia, menjaganya penuh dengan kasih, dirasakan kehangatannya oleh orang lain. Mereka yang bertobat akan mendapatkan kepastian keselamatan setelah kematian. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Mari kita bersama-sama bertobat, karena sesungguhnya kita dipenuhi oleh dosa. Amin. Mari bersama kita berdoa. Yang Maha Kudus, yang Maha Setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Lebih-lebih firman-Mu ya Bapa yang menyadarkan kami masih ada kesempatan untuk bertobat dalam kehidupan kami. Kiranya kami menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kami hidup dalam pertobatan. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, persoalan-persoalan dalam gereja maupun masyarakat. Kiranya penyertaan-Mu ada. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Kailujengan.